Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratul muhtaram para alim, para kiai asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kepala MI Nurul Huda Satu Malang yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru baik yang hadir maupun yang bekerja dari rumah yang kami hormati, hadirin para pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi ini kita senantiasa mendapatkan rahmat nikmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasa yang menjadi tanggung jawab kita. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keridhaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, acara kegiatan pagi hari ini sebagaimana biasa pertama adalah bacaan doa, dilanjutkan bacaan surat Waqiah yang insyaallah nanti akan dipimpin oleh Akhil Karim Ustaz Muhammad Rafiul Amali, dilanjutkan dengan ngaji bareng yang pagi ini akan mengkaji kitab Nasaihul Ibad yang tadi oleh Akhil Karim Ustaz Yusuf Wahyudi. Untuk itu ke awal dari kegiatan ini mari kita baca Fatihah. Satu harapan, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita, menjadi hajat kita, baik yang terucap maupun yang terbetik mudah-mudahan dalam hati, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah, keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri kita jadi putra-putri yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang halal dan barokah, berikan istiqomah melaksanakan ibadah dan kapanpun kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. La ilaha illa anta nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Hadirin, mari kita ikuti kegiatan pertama yaitu bacaan doa surat Waqiah, dilanjutkan dengan sholawat tibbil qulub dan ditutup dengan surah Sayyidul Istighfar. Kepada Akhil Karim Ustaz Muhammad Rafiul Amali kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in min jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin khususan sultanin amiyah sunnah wa ila jami'il muslimin muslimat من جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا بسم الله الرحمن الرحيم أزيدنا ودنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير
كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضودة وطلح منضودة وظل ممدودة وماء مسكوبة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإن
إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالعقدار فنسترزق طالبي رزقك ونستعطف شرار خلقك ونستغل بحمد من أعطانا ونبذل بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرامك وفضلك يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلبي وتنفع بها علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة وتؤثر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وترزقني اللهم تمام نعمتك
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم ينشر فيه الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك
dan sahabiah doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hajat kita pribadi maupun hajat kita sebagai bagian dari keluarga besar RI Nurul Huda 1. Sekali lagi harapan kita mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita ikuti kajian kitab Nasoihul Ibad yang biasanya hari Kamis kita rolling hari Rabu, karena memang minggu ini itu ada rollingan jam atau revisi untuk jadwal masuk agar bisa sesuai, dan insya Allah besok itu baru kita mengaji hadis nabawi atau fikih. Kepada satu sopan di waktu dan tempat kami haturkan sallallahu Nabi Muhammad sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaykhina wa murabbi rahimah من أجزنا بجوعنا ونعصانا بدعاء الخير فخصوصا إلى مؤلفي هذا الكتاب شيخ أبودي وشيخ شيخ نوراني اللهم انفعنا بهم بعلمه بقصة الدارين آمين وبارك آمين أهل قلوبنا المسلمين المسلمات من البلاد والحياة والموت جميع حاجاتنا وحاجات كل حوائج الدنيا والآخرة وعلى ما نوعنا وعلى ما نسأل الصالح ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada madrasah yang saya hormati, kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, kepada seluruh tenaga kependidikan yang saya hormati, dan juga kepada para pemirsa yang mengikuti tayangan ini melalui siaran streaming Facebook dimanapun berada yang berbahagia. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan kajian rutin ngaji bareng ala pondok pesantren yang hari ini ngajinya kitab Nasoihul Ibad, melanjutkan pertemuan minggu yang lalu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan makbulah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita buka kitabnya Nasoihul Ibad. Halaman 12, Shahifah 12, baris nomor
3 dari atas, halaman 12. Sudah ketemu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, lan iku tetep ing dalem dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dalam dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yarhamkum, nyatane lafaz yarhamkum, yarhamkum, nyatane lafaz yarhamkum, riwayatani utawi riwayat loro, riwayatan utawi riwayat al jazmu siji jazm, al-jazmu siji jazm, ala annahu ing atase setuhune al jazmu ala annahu ing atase setuhune al-jazmu iku jawabul amri, jawabe fi'il amr, iku jawabul amri, jawabe fi'il amr, wa raf'u lan rafa, warraf'u lan rafa', ala annahu ing atase setuhune ar raf'u ala annahu ing atase setuhune al-raf'u ayyarhamukum, iku jumlatun do'aiyatun, dadi jumlah kang bangsa doa, iku jumlatun wahiyatun jumlah kang wa huwa utawi raf'u wa huwa utawi raf'u iku aula luweh utama, iku aula luwih utama, di anna du'aahu sallallahu alaihi wasallam, karena setuhune dungane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li anna du'aahu sallallahu alaihi wasallam iku ghairu mardudin, ora den tolak. iku ghairu mardudin, ora den tolak. Niki sekedhik niki kalau terangaken rumiyin lafaz wa fi qoulihi yarhamkum riwayatani ila akhirih, ini artinya dan hadis yang terdapat, hadis Rasulullah SAW yang berbunyi yarhamkum itu mempunyai dua riwayat, dan antara riwayat satu dan riwayat yang kedua itu bunyinya berbeda. Kalau kita kembali kepada hadis yang awal, lafaz irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, itu kan hadis Susani itu. Nah itu Ajazani yang pertama kan Ajazani an Sayyid Ahmad al-Musafi. Terus kemudian ba'daan Jazani Sayyid Abdul Wahab. Nah, dari kedua riwayat itu mempunyai dua bunyi yang berbeda. Bunyi yang pertama al-jazmu, lafaz yarhamkum dibaca jazm. Ini sedikit mempelajari nahwu, tata bahasa. Lafaz yarhamkum itu dibaca jazm. Jadi irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hafal ke hadis ini? Kalau syaratan WA aku itu. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Belas kasihlah kamu kepada seluruh makhluk yang ada di bumi, niscaya kamu akan dikasih sayangi oleh seluruh makhluk yang ada di langit. Itu yarhamkum dibaca jazm. Kenapa kok yarhamkum dibaca jazm? Ala annahu jawabul amri, karena lafaz yarhamkum itu menjadi jawabnya fi'il amr. Mana fi'il amrnya? Irhamu, belas kasihlah kamu semuanya. Jawabnya yarhamkum. Ada syarat, ada jawab. Itu kalau dalam nahwu begitu. Ada sebab, ada akibat. Kemudian riwayat yang kedua, warrafu, kata dia bawahnya. Warrafu ala annahu, kata dia bawah. Warrafu ala annahu jumlatun du'aiyatun,
Kalau dibaca ar-rafu yarhamkum dibalik menjadi yarhamukum. Yarhamukum. Kalau dibaca yarhamukum man fis sama, maka lafaz yarhamukum sampai man fis sama itu menjadi jumlatun doaiyatun. Jadi lafaz yang isinya itu adalah doa. Doa yang dipanjatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pertama, irhamu man fil ardi. Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita, sayangilah seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi. Kita labbaik. Nggih, Kanjeng Nabi mugi-mugi kula saged melaksanakan seluruh perintah panjenengan tanpa membedakan makhluk, manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, benda hidup, seluruhnya dikasih disayangi, termasuk kepada batu, kepada air. Kita berlaku kasih sayang, welas asih, saakenan gak mentolowan. Ojo dede jatno itu dulurku, jangan macam mati bisa adalah nggak punya belas kasihan. Walaupun kita itu berbeda agama, kalau ada orang lain itu, misalnya ada seorang pencuri tertangkap kemudian dipukuli, dikeroyok, kita harus punya belas kasihan saakenan ya. Jangan syukur, jadi kalau sui, jangan begitu. Tetap kita seakan muga-muga keluargaku, anak turunku nggak ada yang seperti itu. Seakan orang itu seperti itu tidak dapat hidayah. Nah, jangan kita mensyukurkan, jangan. Ada orang seorang wanita yang suka berbuat tidak baik, WTS, pelacur. Jangan kita itu mencemooh, menghina, tapi kita jangan menyepelekan mereka. Tapi kita moga-moga dulurku, anakku, anak turunku semuanya gak ada sing terjerumus seperti perbuatan itu. Gitu. Seandainya orang itu kemudian karena ketika melakukan tertangkap oleh keamanan saatnya ya jangan disyukurno, jangan duduk kayak kapok, jadi orang ngurusui kampung sih. Lah, jangan seperti itu. Tapi sing duwe saatnya ya ngiku orang hidayah gitu loh. Jadi kita itu sangat kenal kepada seluruh makhluk, apalagi kita sesama muslim. Walaupun kita dijahati orang, kalau selagi itu muslim kita balas dengan kebaikan. Apalagi orang itu sudah sama-sama baiknya, maka kita harus saling balas baik. Kemudian kalau irhamu man fil ardi itu yarhamukum itu yarhamukum sama itu menjadi jumlah doa iya, maka itu adalah aula. Yarhamukum man fis sama dibaca begitu itu adalah yang paling afdal, yang paling utama. Kenapa? Kok yarhamukum man fis sama itu lebih baik, lebih utama? Karena kalau dibaca yarhamukum man fis sama itu adalah moga-moga kami semuanya itu diwelas kasihi, dikasih sayangi oleh seluruh makhluk yang ada di langit. Lah itu doa itu adalah pertama kali diucapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Lah sedangkan doa dari Kanjeng Nabi Muhammad itu ghairu mardud. Doa itu pasti dikabulkan oleh Allah, tidak mungkin ditolak oleh Allah. Lah berarti siapa saja yang belas kasih kepada seluruh makhluk yang ada di bumi sesuai dengan doa Nabi tadi pasti, pasti karena doa Nabi itu tidak mungkin ditolak. Pasti orang itu akan disayangi oleh seluruh makhluk yang ada di langit. Maka seorang para ulama itu orang ulama yang sangat kasih sayang kepada makhluk lain, kepada orang lain, itu disayangi oleh seluruh makhluk yang ada di langit. Walaupun kita nggak tahu ya, hidupnya itu menjadi barokah, tentram, damai, dihindarkan dari segala kesesatan ya. Karena apa? Didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di langit. Kenapa kok begitu? Karena doanya Nabi tadi itu dalam hadis yarhamukum man fis sama itu tidak ditolak oleh Allah. Nah, ini tadi dibaca yarhamukum itu adalah yang aula. Saya lanjutkan pada hadis selanjutnya. Ini biar selesai nanti. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
min asbabi husnil khatimah lan iku setengah saking pira-pira sebabe husnul khatimah. Wa min asbabi husnil khatimah lan iku sebab saking husnul khatimah. Misalnya sulit membaca atau iki langsung nirokaken ucapan kula insyaallah. Jadi kula kadang niku kan kula mboten ati ketok dari kadang space maca ae. Al-mu'adzabatu utawi ngelanggengake Al-mu'adzabatu utawi ngelanggengake ala hadza du'a ing atase ikilah donga. Ala hadza du'a kasih donga. Wa huwa utawi hadza du'a Wa huwa utawi hadza du'a. Doane kula waca biyen kan diteraken. Termasuk ijazah tuki Syekh Nawawi lewat guru kula niki kula lantaraken kula ten dhateng panjenengan. Doane diwaca Allahumma akrim hadhil ummatil Muhammadiyati Allahumma akrim hadhihi ummatil Muhammadiyyati bijamili awaidika bi jami'i awadika fid daraini fid daraini ikraman liman ja'altaha liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi doa sing pertama kalau lanjutaken wa min halan iku setengah saking sebabe husnul khatimah al muadzabatu utawi biasa akan ala hadza du'a ing atase ikilah donga baina sunnati subhi ing dalam antarane sunai subuh wa fardhihi lan fardune subuh wa huwa utawi hadza du'a iku Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma af ummata sayyidina Muhammad Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad Allahumma hfid ummata sayyidina Muhammad Allahumma ihfid ummata sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin Allahumma farrij 'an ummati sayyidina Muhammad Allahumma farrij 'an ummati sayyidina Muhammad farjan 'ajilan ya rabbal alamin farajan 'ajilan ya rabbal alamin. Ini doa yang kedua. Sekalian biar habis tinggal satu doa. Ini doa-doa dok cepat. Oh, bilang. Wa minha lan kuslan asbabil husnil khatimah mulazamatu hadza du'a utawi ngelanggengaken ikilah doa wa huwa tabi hadza du'a iku ya rabba kulli syai' Iku ya Rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' bi qudratika
اغفر لي كل شيء اغفر لي كل شيء اغفر لي كل شيء اغفر لي كل شيء ولا تسألني عن كل شيء ولا تسألني عن كل شيء ولا تحاسبني في كل شيء ولا تحاسبني في كل شيء وأعطني كل شيء وأعطني كل شيء. Intaha sampun tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ketiga doa yang baru saja dibaca bersama-sama tadi itu adalah tiga doa yang dinukil oleh Syekh Nawawi dari kitab, tidak tahu kitab yang mana. Doa ini adalah doa-doa yang bisa menyebabkan kita meninggal dengan husnul khotimah. Syaratnya diistiqomahkan. Nah, paling tidak selama hidup kita pernah baca ini. Soalnya orang mati itu yang menentukan adalah akhirnya. Walaupun ketika hidupnya itu rajin beribadah, banyak beramal soleh, tapi entah kenapa ada amalan apa yang menyebabkan ketika akhir nazaknya itu menazak dengan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Banyak sebetulnya kalau penyebab-penyebab meninggal dengan su'ul khotimah. Saya lupa kitabnya. Ini bukan lupa kitabnya. Saya mendengar dari penceramah-penceramah itu pernah mengatakan di antara sebab-sebab su'ul khotimah itu adalah kita durhaka kepada kedua orang tua dan kita belum minta maaf. Itu yang menyebabkan su'ul khotimah. Walaupun amalan solehnya itu banyak, ibadahnya banyak, perjuangannya hebat, menjadi seorang tokoh agama, tapi ketika itu masih belum mendapat ampunan dari orang tuanya, yang orang tuanya pernah dikecewakan dan belum minta maafnya, maka bisa dimungkinkan orang itu meninggalnya su'ul khotimah. Ahli ibadah di dalam sejarah itu ada namanya Alqamah. Alqamah itu ahli ibadah. Mungkin kita semua sudah tahu. Ceritanya itu adalah, riwayatnya itu sering kita dengar dari para penceramah-penceramah. Kenapa kok Alqamah itu meninggalnya sulit? Untung saja Alqamah itu ketika meninggalnya sulit itu mau dibakar. Langsung saya seringkat ceritanya. Akhir ceritanya ketika mau dibakar itu orang tuanya didatangkan, orang tuanya nggak tega. Daripada Alqamah mati kesulitan, lebih baik supaya cepat mati, maka dibakar saja. Ternyata orang tuanya nggak tega. Akhirnya orang tuanya memaafkan. Nah, akhirnya bisa meninggal. Nah, sedangkan bagaimana dengan orang-orang, dengan kita juga yang punya orang tua, kita pernah berbuat mengecewakan orang tua. Padahal orang tua itu adalah kunci kebahagiaan kita hidup di dunia sampai di akhirat. Ridhallahi fi ridhal walidain. Keridhaan Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua pada kita. Kalau orang tua masih belum ridho pada kita masih punya kesalahan dengan orang tua dan kita belum diampuni oleh orang tua kita karena kita nggak mau minta maaf, nggak mau mengakui kesalahan, kita otomatis tidak akan dimaafkan oleh Allah. Sebenar-benarnya kita di hadapan orang tua, tetap kalau di hadapan orang tua kita tetap salah. Kalau orang tua menganggap kita salah, kita tetap harus mengalah, walaupun kita itu salah. Walaupun kita itu benar, apalagi kita memang salah. Nah, maka dari itu, ya kalau kita masih punya orang tua, alhamdulillah saya masih lengkap. Mari kita itu perbaiki hubungan dengan kedua orang tua kita. Karena ya itu tadi,
ridallah fi ridwal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Maka jangan sampai kita sudah menjadi anak yang kaya raya. Kalau kita memang kaya raya, ya memang kenyataannya kita kaya. Soalnya kita lahir tidak bawa apa-apa. Kita bersyukur kita ini kaya raya. Kekayaan yang paling gak bisa dihargai adalah kita diberikan sehat walafiat. Ini kekayaan yang gak bisa dihargai. Dengan sehat kita bisa beraktivitas apa saja. Kita kaya raya. Mentang-mentang kita kaya raya, jauh dengan orang tua. Mentang-mentang orang itu sudah punya jabatan yang tinggi, lupa dengan orang tua. Mentang-mentang orang itu sudah punya titel yang banyak, S1, S2 sampai S3, dan orang tuanya dijauhi. Nah, itu ada juga orang yang seperti itu. Orang tuanya yang masih tradisional, yang masih kampungan, tidak malu berjajar dengan orang tuanya, malu. Pernahkah kita itu sungkem pada orang tua dengan menangis? Mungkin kita hanya pas hari raya itu saja. Nah, kalau ulama-ulama itu, wah, kalau melihat para ulama-ulama tunduknya dan orang tua, sampai kakinya orang tua itu dicium, itu nggak sungkan, walaupun sudah menjadi seorang ulama, jadi habaib, kakinya orang tua dicium itu nggak sungkan-sungkan. Di hadapan orang banyak nggak sungkan-sungkan. Kita nggak apa-apa, malu kepada orang tua kita. Jangan sampai orang tua itu semakin tua semakin nyocot istilahnya ya, semakin kenyeh, semakin suka memarahi. Iya, kita terima saja orang kita itu yang muda itu, yang berilmu, ngalah saja. Walaupun kita benar, ngalah saja kepada orang tua. Ala ridallah fi ridal walidain. Itu kunci sukses kita adalah bagaimana kita di hadapan orang tua kita baik kepada. Kalau kita semakin baik dengan orang tua, kebahagiaan kita hidup dunia akan semakin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak sekali penyebab-penyebab su'ul khotimah. Sekarang supaya kita dijaga oleh Allah dari meninggal su'ul khotimah, di antaranya kita membaca doa 3 ini. Nah, doa ini nggak usah saya artikan karena waktunya juga sudah sangat siang. Jadi kalau kita membaca doa ini, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah dari meninggal su'ul khotimah, dan kita akan dipermudah oleh Allah meninggal husnul khotimah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita ini akan menjadi pelajaran kita ketika meninggal kita nanti menjadi meninggal yang husnul khotimah. Karena meninggalnya seseorang itu tergantung pada kebiasaannya, tergantung pada aktivitas kebiasaannya. Kalau biasanya itu main, ya meninggalnya bisa dekat dengan waktu main dia meninggal. Kalau kebiasaannya thalabul ilmi, ngaji ke sana, ngaji kemari, ke mana-mana, insya Allah meninggalnya akan dekat-dekat dengan ketika orang itu thalabul ilmi. Di tetangga desa saya itu Burnut. Nah, Burnut itu ada kemarin, 1 hari kemarin ini meninggal karena apa? Karena orang itu terkena angin duduk. Kenapa kok terkena angin duduk? Karena orang itu setiap malam itu keluar 40 malam diikuti kegiatan Riyadul Jannah itu non-stop, tidak satu pun absen. Terus, ini sudah selesai apa belum ini yang 40 malam itu? Pokoknya ketika 40 malam itu diikuti non-stop tanpa absen sedikit pun. Padahal itu dari desa satu ke desa yang lain jaraknya sangat jauh sekali. Itu non-stop sampai ke Sumame sana juga diikuti. Sampai ke mana-mana jauh itu diikuti 40 malam. Nah, hari kemarin itu meninggal, sakitnya cuma sebentar, dan ketika meninggal itu dihadiri oleh Gus Rofi, Habib Barokah ikut hadir. Kita yang ditinggal, keluarganya ditinggal itu mungkin susah, tapi kebahagiaan meninggal ini insya Allah itu senang. Karena apa? Lulus 40 malam, dihadiri oleh
pemimpin Riyadhus Jannah dihadiri oleh habaib. Kalau habaibnya ikut, insya Allah yang lainnya ikut mendoakan. Itu untung sekali. Lah, jadi orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Lah kita mudah-mudahan kita meninggalnya ketika kita berangkat mengajar. Mudah-mudahan kita meninggal yang husnul khotimah. Jangan ketika kita setiap harinya berangkat ngaji, setiap harinya ngajar, ketika meninggal ternyata nggak waktu ngajar, nggak waktu berangkat ngajar, nggak sedang kita punya niat yang baik. Nauzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan jauh-jauh dari meninggal yang su'ul khotimah. Saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan yang sesampaian ini bermanfaat bagi saya dan umumnya bagi kita semuanya yang hadir. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatin minal fitan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah bahasan kitab Nasohul Ibad yang sangat baik sebagai akhir dari muqaddimah atau bab 1. Nanti pada pertemuan berikutnya sudah masuk pada bab sunai ya. Sunai itu memang Nasohul Ibad itu dikemas gitu. Jadi satu pesan terus dua pesan sunai itu berarti dua pesan, dua terus nanti ada tiga, empat dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah karena memang baik sekali untuk kita menambah ilmu. Alhamdulillah tadi bahasan yang bisa kita tangkap dari hadis irhamu man fis sama yarhamkum man fil ardi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, atau yarhamukum man fis sama. Jadi ada dua. Jadi dua itu intinya adalah kita selalu berbuat baik kepada siapapun, kepada makhluknya Allah. Minimal saling mendoakan. Makanya tadi diakhiri dengan doa itu. Kalau kita lihat doanya tadi kan tidak ada untuk doa pribadi itu ya, yang diajarkan Rasulullah. Semua itu untuk orang lain. Maka minimal kita itu bersedekah tiap hari. Anjuran kita memang tiap hari bersedekah. Minimal sedekah apa? Sedekah doa. Jadi Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, kan mendoakan orang lain. Lalu doa itu kita mana Pak? Jangan khawatir, Allah yang akan membalas. Makanya di doanya sampai sholat itu minimal lah. Kalau kita sampai sholat itu kita doa sejenak, kita berdoa. Kemarin sudah saya terangkan sunnahnya kalau imam itu bergeser ya, menghadap ke utara atau menghadap ke jamaah. Kalau jamaahnya jangan bergerak dulu, jangan langsung salam, langsung berdiri pulang keluar. Tapi sejenak berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena di saat itu didoakan oleh malaikat. Doa apa yang paling afdal? Ya baca istighfar. Hadisnya gitu, terus baca Allahumma antas salam dan seterusnya. Atau doa istighfar yang pendek atau yang panjang yang biasa kita baca. Di situ ada doa untuk kita, untuk orang tua, itu lengkap itu. Ya Rabbi firli wali Rabbi firli wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat, seterusnya. Itu luar biasa. Jadi minimal. Jadi kita lihat doa-doanya itu sampai akhir. Apalagi kata Ustaz Yusuf tadi kan memang di kitabnya diterangkan kalau kita bisa istiqomah doa ini, insya Allah kita husnul khotimah dan Allahumma amin. Jadi itu yang penting memang ya. Jadi saling mendoakan minimal. Nah kita sesama juga demikian. Saya pernah tanya kepada guru saya, wah hukukil wajibati alayya yang kita baca itu siapa? Ya orang minimal orang yang kita kenal. Orang yang kita kenal. Jadi panjenengan berdoa itu berarti minimal yang saya kenal itu masuk di situnya. Nah yang tidak kenal walidayya muslimin wal muslimat. Jadi kita selalu mendoakan, saling mendoakan.
Doa yang baik-baik kita doakan. Panjenengan ngelir bunyi eling kula itu anu pas mana sakno saiki nang pasar. Itu anu kok laris. Nah, itu apik kok panjenengan. Jadi baik buat saya, baik buat panjenengan. Tapi jangan doakan yang baik buat saya tapi gak baik buat istri saya. Ya Allah, kok wasman tapi maning. Iku apik anakku, tapi nang bojoku gak apik kok. Bojoku muring-muring. Ya, di antaranya itu jadi mari kita perbiasakan. Apalagi ada hadis Rasulullah menyatakan bahwa doa untuk ala tauhid ghaib itu doa sesama muslim yang kita diberitahu bahwa teman kita doakan, kita tidak tahu yang kita doakan. Orang yang kita doakan tidak tahu, itu insya Allah mustajabah. Jadi mustajabah, kita saling mendoakan itu minimal kita sudah bersedekah kepada sesama muslim. Itu yang hari ini bisa kita bisa kita rasakan, bisa kita dapatkan. Sekali lagi mudah-mudahan ilmu yang kita dapat barusan bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita nantinya harapan kita, doa kita, mudah-mudahan kita menjadi orang yang dicatat oleh Allah meninggal kapanpun, kata Pak Yusuf tadi. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Kita sambung sedikit dengan Ustaz Amin kemarin. Jadi memang niat itu penting. Jadi mari kita niatkan yang baik. Nah, kata guru saya, jadi orang yang kebiasaan sholat terus meninggalnya tidak sholat berarti tidak dalam keadaan sholat. Belum tentu itu dikatakan tidak baik, enggak. Jadi kalau dia punya kebiasaan istiqomah mengaji, kebiasaan dia melaksanakan sholat berjamaah, walaupun meninggalnya tidak dalam keadaan mengaji, karena dia istiqomahnya mengaji, maka dia tetap dalam thalabul ilmi. Dia tetap walaupun meninggalnya tidak dalam keadaan sholat, dia tetap dianggap meninggal dalam keadaan sholat. Kenapa? Karena ini yang disebut dengan orang yang mu'allakun, qalbuhu mu'allakun bil masajid bis sholat. Jadi orang yang masih sholat berjamaah kan akan mikir, nanti zuhur saya sholat berjamaah di mana, asar saya sholat berjamaah di mana, maghrib saya sholat berjamaah di mana. Jadi kan dia hatinya selalu mu'allakun, bergantung dengan sholat dengan masjid, dan itu meninggal dalam keadaan apapun, insya Allah dicatat sebagai orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allah amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian mungkin hari ini yang bisa kita dapatkan. Terakhir, mari kita tutup kegiatan ini dengan doa. Pertama, rekan-rekan kita yang sampai saat ini masih sakit, Bu Ula masih sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin besar Nahdlatul Ulama, ya, bukan imam besar ya sekarang. Lagi trennya imam besar ya, pemimpin kita, pengurus besar Nahdlatul Ulama, karena itu memang sudah dulu ditetapkan PBNU ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Said Akhil Sirot yang positif COVID. Mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mungkin wali kota kita itu juga terindikasi juga demikian, keluarganya, pemimpin kita di Malang, semuanya saudara kita yang barangkali diuji oleh Allah dengan COVID, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyati syifa an la yughadiru saqaman wal alaman bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya Allah ya kana sa'idina siratal mustaqim wa ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, terima kasih. Dinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.